Halo Sobat Otomotif, apakah kalian pernah penasaran gimana sih seluk-beluk bisnis toko spare parts mobil? Nah, pada episode kali ini saya akan bertolak ke Medan untuk mengunjungi salah satu toko spare parts yang ada di sana ya. Yuk kita langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan tekan loncengnya. Yuk kita simak. Halo, ini dia pemilik Unicorn Kreasi Mandiri UKM ya, Bro Akif namanya. Di sini pusatnya barang-barang Wakasa kita. Jadi barang-barang Wakasa kebanyakan kan barang-barang kecil. Jadi istilahnya sistem inventory kita pun penyusunan barang kita sediakan rak-rak kecil seperti ini ya. Jadi semuanya ada nomor-nomornya ya, ada nomor-nomor lokasi. Setiap lokasi ada istilahnya, ada semuanya sudah didata barangnya apa-apa saja. Jadi kalau misalnya ada barang yang mau dikutip, itu semuanya ada lokasi, lebih memudahkan untuk staf-staf kita juga untuk kutip barang dengan cepat, efisien ya. Pengisian barang, penyusunan barang kita di dalam rak, kita istilahnya barang-barang kecil, kita sediakan rak-rak yang kecil juga. Sebenarnya sih kita buka toko spare part udah lama ya, udah dari zaman papa saya. Itu sih udah 40-an tahun yang lalu. Kita sih istilahnya pada saat itu kan saya masih kecil ya. Terus dilanjutkan oleh koko saya, abang saya yang paling besar. Juga udah hampir 20-an tahun lah, hampir baru dilanjutkan ke saya. Jadi istilahnya boleh dibilang ini udah turun ke generasi ketiga lah ya. Jadi buka tokonya udah lama, dari ukuran kecil sampai sekarang ini. Kita mudah-mudahan masih ada rencana-rencana yang lebih besar yang mau kita capai ke depan. Boleh dibilang penjualan kita mulainya dari toko-toko Medan dulu. Dulu kita hanya sebagai toko-toko enceran biasa ya. Pelan-pelan papa saya merintis ke luar kota, mulainya dari yang daerah-daerah sekitar di Medan saja ya, seperti di Binjai ya, paling jauh mungkin Kabanjahe, Sidikalang, daerah-daerah Brastagi ya. Tapi sekarang kita sudah merambat sampai ke, dari istilahnya boleh dibilang dari ujung Aceh ya, sampai ke perbatasan Padang sama perbatasan Pekanbaru. Hanya saja masuk ke provinsi Padang sama Pekanbaru itu masih belum. Itu masih rencana-rencana kita ke depan. Istilahnya kita di sini, fungsi saya, tugas saya di sini untuk memastikan semua staf karyawan kita apa yang mereka butuhkan untuk menjalankan fungsi dan tugas mereka masing-masing, tanggung jawab mereka masing-masing itu terpenuhi ya. Itu boleh dibilang tugas dan fungsi saya sebagai penanggung jawab atau boleh dibilang manajer di toko spare part ini. Setiap anggota kita, staf kita ya, karyawan kita, semuanya mereka punya tanggung jawab masing-masing ya. Dimulai dari proses awal penjualan ya, ada pelanggan yang pesan barang datang kemari atau lewat telepon ya, atau melalui sales-sales kita ya. Jadi tugas mereka itu istilahnya mengcover dari sana ya, sampai ke yang ada staf yang khusus bagian untuk kutip barang, ada staf yang bagian khusus untuk pengecekan barang, ada staf yang khusus untuk packing ya, packing barang, sampai ke pengantaran barang. Pengantaran barang bisa ke ekspedisi. Boleh dibilang awal-awalnya saya melanjutkan usaha orang tua ini dari segi pengalaman sangat minim ya. Di bidang spare part, barang-barang yang saya jual pun saya sendiri tidak ngerti ya. Jadi itu modal awal saya
tertarik dengan produk-produk Wakasa itu berdasarkan pendapat masukan dari teman-teman, dari pelanggan-pelanggan kita sendiri, ya. Kadang mereka merekomendasikan ke saya, ya. Kita sering bertukar pikiran dengan pelanggan, jadi mereka bilang, oh barang-barang ini, ya, yang membuat saya tertarik dari apa yang mereka bilang itu banyak barang-barang aneh yang hanya ada di Wakasa saja. Jadi merek-merek lain sangat, boleh dibilang sangat jarang bisa ketemu, ya. Dan dari segi kualitas juga barang-barang Wakasa, ya, menurut pendapat dari teman-teman, dari pelanggan-pelanggan kita juga sesama toko spare part, mereka merekomendasikan boleh merek-merek Wakasa bagus, ya. Dari sana baru saya cari tahu, ya, alamat Wakasanya di mana, teleponnya di mana, ya. Dari sana saya coba telepon langsung ke kantor Wakasanya, dan boleh dibilang jujur saya katakan saya sangat bersyukur, ya. Respon dari pihak Wakasa sangat baik, ya, sangat baik, mendukung, istilahnya meskipun saya sendiri background di spare part sangat-sangat minim, tapi dari pihak Wakasa benar-benar sangat mendukung, ya. Dan saya juga boleh dibilang, ya, kita juga menjaga komitmen kita, ya. Apa yang kita istilahnya janjikan di depan, ya, itu semuanya kita laksanakan dengan baik, ya. Jadi kita benar-benar saling menjaga kerjasama kita dengan baik. Jadi untuk awal-awal bagi teman-teman yang mau memulai bisnis, ya, sebenarnya memulai bisnis itu modal yang diperlukan itu tidak perlu banyak-banyak, ya. Boleh dibilang pada saat saya memulai modal yang kita miliki juga tidak banyak, ya, tapi tergantung bagaimana kita mengelola keuangan yang kita miliki, ya. Hal-hal yang penting menurut saya itu seberapa cepat barangnya itu bisa nyampe dari tempat supplier ke tempat kita, ya. Jadi misalnya kalau satu barang itu nyampenya dalam 1 hari, ya agak perlu kita stok banyak-banyak, yang penting stoknya itu selalu ada, ya. Jadi tergantung penjualan kita dalam 1 hari itu bisa berapa, ya. Tentu yang baru mulai bisnis tentu kita tidak punya data sama sekali, penjualan kita bisa laku seberapa banyak kita pun tidak tahu, ya. Makanya supply dari dari supplier kita ke tempat kita berapa lama. Jika kalau 1 minggu, ya mungkin kita perlu stoknya lebih banyak. Tapi yang saya bilang itu modal tidak usah banyak-banyak, ya. Dengan modal 10 juta pun atau 20 juta pun kita bisa beli 200 jenis barang, ya, daripada kita pakai 10 juta itu hanya untuk beli 10 jenis barang, ya. Yang paling penting itu untuk memulai bisnis, memulai usaha, pelanggan yang datang kemari beli barang, nanya ini, nanya itu barang, usahakan sebisa kita untuk melengkapi, ya. Jadi istilahnya semua barang, jenis barang yang mereka cari itu kita ada. Saya kira paling penting kita sebagai manusia, ya, yang paling penting itu dalam hidup ataupun dalam berbisnis adalah kejujuran, ya. Kejujuran itu harus kita jaga baik-baik, ya. Modal kita untuk mencari nafkah di masa depan. Jadi apalagi kalau bagi kita yang di usia muda, ya, sangat penting kita menjaga kejujuran, menjaga reputasi kita, ya, dengan cara apa? Dengan cara tanggung jawab, ya. Integritas kita jaga baik-baik, ya. Hubungan kerja dengan supplier, ya, dengan customer kita, ya, itu sangat penting kita jaga baik-baik, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya, dalam bisnis semuanya itu saling menguntungkan, ya. Jadi itu harus kita jaga, ya. Jangan juga kita menjelek-jelekkan kompetitor kita yang lain. Kenapa? Kalau kita menjelekkan kompetitor yang lain di depan pelanggan kita sendiri pun bisa menilai, ya, isi hati kita itu seperti apa, ya. Jadi ini sangat penting, ya. Yang berikutnya yang saya rasa sangat penting juga, ya, dalam berbisnis
yang sangat penting, kita harus bisa menjaga pelanggan kita, ya. Jadi kita usaha apapun, apalagi kalau kita baru merintis, ya, hari ini kita dapat 5 pelanggan baru misalnya yang datang belanja ke kita, ya, kita harus mencoba berusaha sebisa kita, ya, melayani pelanggan, ya, senyaman mungkin, ya. Jadi setiap kali, lain kali mereka perlu barang, cari barang apa ini itu, mereka balik lagi ke toko kita. Ini sangat penting. Jangan kita tidak memperhatikan mereka, ya. Daripada kita susah-susah mencari pelanggan-pelanggan baru, ya, lebih baik kita menambah terus pelanggan-pelanggan baru. Artinya apa? Ya, pelanggan-pelanggan lama tetap ada, tetap konsisten datang belanja di tempat kita, ya. Dan kita ditambah dengan pelanggan-pelanggan baru, ya. Jadi istilahnya kalau usaha kita mau lebih baik, lebih maju, ya, fokus utama kita harus ke pelanggan, ya. Dari pelanggan kita mendapatkan untung, dari pelanggan kita bisa menafkahi keluarga kita, dari pelanggan juga kita bisa istilahnya menafkahi karyawan-karyawan yang kerja dengan kita, ya. Jadi fokus utamanya itu supaya kehidupan semua orang bisa lebih baik. Nah, Sobat Otomotif, itulah tadi hasil kunjungan dan wawancara saya bersama Bro Akid dari toko spare part Unicorn Kreasi Mandiri di Medan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis saja di kolom komen di bawah ini. Saya dengan Donovan Aditya bersama All About Auto Parts. Salam otomotif.